Kenapa dia di kursi roda? Mengapa? Dia baik-baik saja terakhir kali aku melihatnya. Apa yang terjadi? Mempertimbangkan betapa bangganya dia, sangat mustahil baginya untuk bertindak seolah-olah dia tidak mampu menipu orang lain, kecuali dia benar-benar lumpuh. Meskipun Juzi telah berkali-kali memperingatkan dirinya sendiri untuk melupakannya, ada beberapa hal dan orang-orang yang tidak dapat dengan mudah dilupakan. Juzi tidak menyangka Huo Yuhao berada di kursi roda saat berikutnya dia melihatnya. Sebelum turnamen dimulai, dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Akademi Shrek. Namun, dia belum menemukan Huo Yuhao di antara para siswa dari Shrek. Dia masih merasa sangat aneh, tetapi emosinya mulai mengalir ketika dia melihat Huo Yuhao. Jika bukan karena Su Tianran di sampingnya, dia akan bergegas menghampirinya dan menuntut penjelasan. Selain orang-orang ini, ada dua sosok lagi di pergola yang sedikit gemetar ketika mereka melihat Huo Yuhao di kursi rodanya. Wasit mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memandang kedua belah pihak, terutama Huo Yuhao. Setelah memastikan bahwa mereka sudah siap, tangan kanannya bergerak ke bawah, dan dia mengumumkan dimulainya turnamen. Huo Yuhao pindah. Namun, cincin jiwanya tidak muncul. Dia hanya memutar roda kursi rodanya dan bergerak maju perlahan. Secepat itu ketika dia pergi ke posisi sebelumnya. Di sisi lain, aura Su Shenshu melonjak. Dia melihat ke langit dan meraung. Setelah itu, dia meledak seperti peluru meriam. Kaki kanannya menginjak tanah, dan tubuhnya terangkat ke udara. Saat dia berada di udara, tulangnya berderak. Dua cincin jiwa kuning dan 3 ungu muncul bersamaan dari tubuhnya. Tubuhnya juga tumbuh dalam ukuran saat ia melepaskan jiwa bela dirinya. Sekte Air Dragon. Persis seperti namanya. Penguasa jiwa sekte ini memiliki versi Air Dragon yang bervariasi sebagai jiwa bela diri mereka. Saat tubuh Su Shenshu membesar, kulitnya juga melotot dengan lapisan keratin hitam. Tonjolan juga mulai muncul dari punggungnya. Saat tonjolan terbuka, beberapa sirip punggung yang tajam mencuat keluar dari punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah naga bumi saber toot, jiwa bela diri tipe kekuatan murni. Itu bagus dalam serangan dan pertahanan. Kelemahannya adalah tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Saat tubuhnya meledak ke depan, lengan Su Shenshu memanjang ke samping, dan dia mengungkapkan otot-otot dadanya yang berkembang. Di bagian luar lengannya, lapisan cakar melengkung mencuat keluar. Cincin jiwa pertamanya menyala. Lapisan keratin Su Shenshu memancarkan cahaya hitam pada saat ini, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat juga. Dalam beberapa langkah, dia kurang dari 20 meter dari Huo Yuhao. Hanya ada satu pemikiran di benak semua orang saat ini, mereka percaya dia tidak harus begitu kejam terhadap orang cacat. Empati untuk yang lemah. Ini hampir sama dengan pola pikir yang dimiliki semua orang. Selain itu, Huo Yuhao tampak terlalu lemah. Huo Yuhao berhenti mendorong kursi rodanya ke depan. Setelah itu, cahaya oranye menyala dari tubuhnya. Sosok kecil dan mungil merangkak keluar dari dahinya dan menghalangi jalan di depannya. Sosok ini tingginya tidak lebih dari 3 kaki, dan tampak berusia sekitar 2 tahun. Dia mengenakan bungkus perut biru tua, yang menonjolkan kulitnya yang putih pekat. Di bawah iluminasi cahaya oranye, wanita kecil ini tampak sangat cantik. Aura Su Shenshu masih sangat menakutkan ketika dia melompat. Namun, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi ketika dia melihat wanita kecil di antara dia dan Huo Yuhao saat dia akan menghubunginya. Su Shenshu linglung, dan dengan panik mengubah arah. Dia di sini untuk bersaing, bukan untuk membunuh, terutama bukan wanita kecil yang imut. Bagaimana dia bisa tahan? Paman? Wanita muda itu menelepon. Suaranya terdengar seperti bayi, dan itu bahkan terdengar agak tidak jelas. Dia hanya bisa secara kasar mendengar apa yang dikatakannya. Ya, Su Shenshu kehilangan sedikit keseimbangan saat dia mengubah arah karena kekuatan besar yang dia berikan. Setelah mendengar panggilan seorang wanita imut kepadanya, dia mengakui kata-katanya tanpa sadar. Matanya yang besar dan indah bahkan dipenuhi dengan rasa kedekatan. Hatinya melembut ketika dia melihatnya. Setelah itu, dia melihat jarinya yang lembut menunjuk ke arahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Su Shenshu merasakan embusan angin dingin yang menyelimutinya, dan semuanya berubah menjadi biru di depannya. Semua ini terjadi secara instan. Dari penampilan Putri Salju hingga perubahan arah Su Shenshu menjadi dipanggil dan ditunjuk oleh Putri Salju ke cahaya biru tua yang muncul di depan Su Shenshu. Semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik. Setelah itu,
Dia dibekukan menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Wanita salju berbalik dan terbang kembali ke Huo Yuhao. Dia duduk di bahunya dan berseru kegirangan, "Ayah!" Setiap kali dia memanggilnya demikian, Huo Yuhao akan bergidik di hatinya ketika dia ingat betapa kuatnya permaisuri salju itu. Namun, dia benar-benar mengagumi Snow Lady ini. Ini akhirnya, seluruh halaman menjadi sunyi. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Sama sekali tidak ada. Bahkan tim Tang Sekte tidak tahu bahwa Huo Yuhao akan melepaskan roh Ratu Salju saat dia muncul. Semua orang dari Sekte Air Dragon juga tercengang. Mereka tidak akan pernah mengharapkan hasil seperti itu. Wasit bergegas dan memeriksa kondisi Su Shenshu. Setelah itu, ia segera mengumumkan bahwa Huo Yuhao telah muncul sebagai pemenang. Mata wasit tidak pernah meninggalkan Putri Salju. Dia jelas mendengarnya memanggil Huo Yuhao ayahnya. Dia bahkan belum pernah mendengar ada yang membawa anak mereka untuk bersaing di turnamen sebelumnya. Apakah itu benar-benar putrinya? Tidak, itu tidak mungkin. Dia anak kecil, tapi dia sangat kuat. Apakah itu keterampilan jiwanya? Namun, dia bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Atau mungkin itu adalah jiwa bela dirinya? Bahkan wasit, yang cukup kuat, memiliki keraguannya sendiri. Pesaing lainnya berada dalam keraguan yang lebih besar. Mereka semua bingung ketika melihat Putri Salju. Segala macam tebakan mulai muncul. Ketika Putri Salju datang ke Su Shenshu untuk membantunya melelehkan es, Su Shenshu menggigil ketika dia memandangnya. Kamu. Wanita salju melepaskan senjata paling mematikannya, dia mengarahkan kedua jari telunjuknya ke depan dan menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Pupil Su Shenshu melebar, dan dia dengan cepat berkata, "Gadis kecil, jangan menangis. Jangan menangis, aku tersesat. Aku akan meninggalkan panggung." Saat dia berbicara, dia mulai meninggalkan panggung dengan semangat rendah. Setelah berjalan melewati Huo Yuhao, dia menatapnya dengan marah dan berkata, "Kamu terlalu tercela. Bagaimana kamu bisa membawa anak untuk bersaing? Apakah kamu tidak takut menyakitinya?" Huo Yuhao sedikit tidak berdaya. "Terima kasih atas pengingat kamu. Aku akan menjaganya tetap aman." "Oh, kamu pria yang baik. Kamu tidak harus memainkan kartu ini." Su Shenshu dengan cepat keluar dari panggung. Kemenangan. Pria di kursi roda itu benar-benar menang. Dari kelihatannya, dia juga tidak melakukan apa-apa. Namun, dari mana wanita muda itu berasal? Tidak peduli betapa bingungnya penonton, turnamen tetap harus dilanjutkan. Pesaing kedua dari Sekte Air Dragon memasuki panggung. Saat dia melihat Putri Salju, dia mengutuk dalam hatinya. Namun, ini adalah turnamen. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa disihir olehnya. Dia jelas melihat bagaimana Snow Lady telah mengalahkan Su Shenshu yang tidak waspada dengan jarinya sebelumnya. Dia jauh lebih dari sekadar imut di permukaan. Kedua belah pihak mengatur jarak satu sama lain. Ketika tangan wasit mengayun ke bawah, pertarungan kedua secara resmi dimulai. Anggota yang bersaing kedua disebut Feng Jue. Jiwa bela dirinya juga merupakan tipe Air Dragon, tapi itu bukan tipe kekuatan. Itu tipe agility. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat oleh Sekte Air Dragon setelah mereka melihat pertarungan antara Huo Yuhao dan Su Shenshu. Putri Salju terlalu manis, dan sulit bagi mereka untuk meletakkan tangan di atasnya. Namun, Huo Yuhao yang mengendalikannya. Dia tidak bisa bergerak, karena dia di kursi roda. Selama dia ditahan, pertarungan akan berakhir. Jiwa bela diri Feng Jue disebut naga angin, sejenis Air Dragon. Saat ia melepaskan jiwa bela dirinya, sisik hijau mulai menutupi sisi kiri tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu dilepaskan, dia adalah leluhur jiwa 4 cincin. 2 cincin jiwa pertama bersinar bersamaan, dan Feng Jue seperti embusan angin saat ia bergegas menuju Huo Yuhao. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam saat dia menatap Putri Salju. Begitu dia pindah, dia akan menghindarinya dan memberikan pukulan mematikan kepada Huo Yuhao. Ini strateginya. Melihat kedua pihak menutup jarak, Putri Salju juga terbang keluar. Dia memang datang, pikir Feng Jue, dan langsung bereaksi. Sosoknya melintas, dan dia dengan cepat melompat ke satu sisi. Dia mencoba untuk berkeliling Snow Lady. Namun, dinding es biru tua muncul di depannya tanpa peringatan. Pada titik ini, Feng Jue berlari ke depan dengan kecepatan penuh,
dan itu tidak mungkin baginya untuk berhenti. Dia menyusut tubuhnya dengan panik dan meraih ke depan dengan cakar naganya saat dia bersiap untuk tabrakan. Para penonton yang menonton dari samping dapat dengan jelas melihat bahwa dinding es dilepaskan oleh Putri Salju. Dia meniru tindakan memegang bulan, dan dinding es setinggi 3 meter dan 1 meter muncul entah dari mana untuk memblokir Feng Jue. Itu sebenarnya setebal 1 meter. Dan itu es yang terbentuk dari Ultimate Ice juga, jauh lebih keras daripada baja yang diperkuat. Jika dia bertabrakan dengan itu. Bang! Feng Jue menabrak dinding saat ia meledak ke depan dengan kecepatan penuh. Cakar naganya benar-benar tajam dan berhasil menembus dinding, tetapi tubuhnya juga menempel di sana. Putri Salju tertawa dan menunjuk dengan jari kanannya. Garis cahaya biru tua lainnya muncul dan mengakhiri pertarungan kedua. Dua pertarungan pertama sangat mudah, dan dua anggota pertama Sekte Artragon telah dikalahkan. Ekspresi anggota lainnya sangat berubah. Tidak hanya ada orang cacat, tetapi Sekte Tang telah menggunakan orang cacat untuk memenangkan dua perkelahian berturut-turut. Bagaimana Bumi Sekte akan mengatasi perkelahian yang akan datang? Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa mereka tidak dapat mengubah anggota yang bersaing mereka begitu mereka memasuki ruang tunggu. Beberapa yang tersisa hanya bisa menonton, dan tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah kenyataan. Anggota yang bersaing ketiga dari Artragon Sekte tidak bertahan lebih lama dari dua anggota pertama. Begitu dia masuk, dia meledak menuju Huo Yuhao dan Putri Salju seperti dua yang pertama. Namun, dia jauh lebih pintar saat ini. Dia menyerang Putri Salju secara langsung. Namun, Putri Salju membuat gerakan menari dengan tangannya ketika dia menutup sekitar 20 meter darinya. Setelah itu, cincin es putih muncul di depannya. Anggota Sekte Artragon ini bereaksi cukup cepat. Ketika dia membalik tubuhnya, dia menghindari cincin es. Namun, cincin es membentuk pilar es tebal yang meledak secara instan. Es yang hancur menjebak tubuhnya, dan dia berubah menjadi patung es setelah kekuatan ledakan menghilang. Sisa tim Artragon Sect tidak bisa tetap tenang lagi saat turnamen mencapai tahap ini. Mereka benar-benar terkesan dengan kekuatan bertarung Putri Salju. Itu bukan hanya keberuntungan, Huo Yuhao benar-benar kuat. Tidak heran dia berani berkompetisi meski dia di kursi roda. Wanita salju itu terbang kembali di depan Huo Yuhao dan duduk di pahanya. Dia meraih lengan bajunya, dan matanya dipenuhi dengan tatapan polos. Kekuatan jiwa yang dia telah habis segera dikembalikan. Huo Yuhao penuh dengan energi asal dari Ultimate Ice, jadi dia membiarkan Putri Salju bertarung. Di satu sisi, ia bisa tetap misterius bagi lawan-lawannya. Di sisi lain, Putri Salju bisa menyerap energi asal darinya jika dia menghabiskan energinya. Putri Salju mengisap dinginnya permukaan kulitnya, tetapi energi asal yang esensial diserap olehnya. Ketika dia kembali ke tubuhnya, mereka bisa berbagi esensi ini. Huo Yuhao telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi Putri Salju telah menyedot terlalu banyak energi asal untuk terakhir kalinya. Baru-baru ini dia akhirnya berhasil sepenuhnya menyerap bagiannya dari energi asal. Saat kekuatannya meningkat pesat, dia menjadi lebih terhubung secara telepati dengan Huo Yuhao. Itu sebabnya dia sekarang bisa keluar untuk bertarung.